Bapak, kami berterima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Bahkan kami boleh bangun di pagi hari itu karena mukjizat yang daripada Tuhan saja. Pagi hari ini kami datang dengan penuh rasa syukur. Kami mau membawa pujian dan penyembahan kami. Biarlah Tuhan Kau bertata atas puji-pujian kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Yesus, ku menyembah.
syukur bagimu. Engkau hadir di dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi katakan dalam pujian, dalam Mari panggil namanya Yesus. Yesus, mari sembah Dia, ikat Dia. Hanya Yesus yang kami perlukan, hanya Yesus yang pulihkan hati. Yesus sanggup, Yesus sanggup. Mengubahkan
nama Yesus, hanya di dalam nama Yesus kita mampu dan dikuatkan. Hanya bersama dengan Yesus kita mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Ada kekuatan, ada pengharapan. Di tengah-tengah badai kehidupan, mari pegang Tuhan. Mari tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan sedang merencanakan yang terbaik buat saya dan saudara. Sebab itu saudara, mari kita mau lebih lagi sembah Tuhan. Ini waktu yang terbaik kita mau sembah Dia. Kita mau panggil namanya Yesus. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kau ku sembah, kau ku sembah Yesus. Kau ku sembah Yesus, hanya dalam hadirat-Mu. Sekali lagi katakan,
lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Biarlah segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Amin saudara. Mari kita mau bersuka cita dan bersorak-sorak bagi nama Dia. Amin saudara. Mari coel kiri kanan saudara katakan, mari bersuka cita di dalam Tuhan. Katakan. Mari kita mau semangat dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Mari dengan penuh sukacita sama-sama lambaikan tangan saudara, katakan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Yang bersuka cita lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan. Mari dengan bersyukur katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, mari tinggikan namanya. Haleluya. Siap saudara, sama-sama katakan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Jemaat lebih keras katakan, soraklah, haleluya. Mari sama-sama katakan, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Lebih keras katakan. Haleluya. Haleluya. Saudara percaya bahwa ketika kita di dalam Tuhan, kita diberi kuasa. Amin saudara. Sebab itu mari kita tidak jemu-jemu untuk lebih melekat bersama Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersama.
berdiri dengan iman. Katakan dalam Yesus Tuhan. Amin. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja sekarang. Lebih lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja sekarang. Katakan terpujilah, terpujilah Engkau Raja sekarang. Sekali lagi saudara katakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan persembahan persepuluhan komitmen kita. Kita mau bawa di hadapan Tuhan dan kita mau berdoa. Kami bersyukur selama seminggu ini Tuhan telah tolong dan memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap musim kehidupan kami. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini dengan penuh rasa syukur kami bawa persembahan persepuluhan komitmen kami. Kami mau taburkan ke dalam gereja Tuhan. Dan berkatilah setiap kami orang-orang yang setia untuk menabur mengembalikan persepuluhan. Kami percaya bahwa kami sudah mengalami berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami mau terus bersamamu Tuhan. Sebab tanpa tuntunanmu kami gak bisa jalan sendiri. Sebab itu peganglah tangan kami, ya Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh dan Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Lebih lagi katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh dan Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Katakan kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur jalan simfoni indah
Yesus namanya. Mari dengan penuh kerinduan kita mau katakan sekali lagi. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu rawat diriku, rawat diriku Kepadamu ya Roh Kudus, pada saat kami mendengar firman-Mu pagi hari ini, kami terus belajar ya Tuhan, supaya iman kami tetap kuat, tetap kokoh di tengah-tengah tantangan yang ada. Kami serahkan biar Roh Kudus tolong kami, supaya kami dapat mengoreksi diri kami. Jika ada tanda-tanda iman kami mulai goyah, tolonglah ya Tuhan supaya kami mampu memperbaikinya, sehingga iman kami akan tetap kokoh dalam Tuhan. Berkati untuk anak-anak yang sebentar mereka juga akan berpisah, mereka akan belajar firman-Mu dengan cara mereka sendiri. Tuhan tolong berkati untuk guru yang membimbingnya, mengajarnya,
Sehingga dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, anak-anak bisa mengerti firman-Mu, bahkan mereka bisa bertumbuh, bahkan mereka akan bisa percaya di Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadinya pada waktu yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Baik, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan buka dalam Injil Matius pasal yang ke-26. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kemudian diteruskan dengan Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-20 49 sampai 50. Kita akan buka bersama-sama dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ini. Matius pasal yang ke-26 ya. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kemudian diteruskan dengan ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-49. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semuanya. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ayat 47 sampai 49. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari kedua murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepada kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia." Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita melanjutkan firman Tuhan pada minggu yang lalu dengan tema tanda-tanda iman yang akan runtuh. Jadi segala sesuatu itu pasti ada tanda-tandanya. Pada waktu kita sehat, tiba-tiba kita merasa kedinginan, ada demam, mungkin kurang enak, makan gak enak. Itu pasti tanda-tanda bahwa kita tidak sehat, kita sakit. Bahkan pada saat seseorang itu mengalami masalah besar, biasanya ada tanda-tandanya, ada gejalanya yang diawalinya, akan mengawalinya. Nah, demikian pula bahwa iman kita juga, kalau iman kita itu ada masalah, kalau iman kita itu akan runtuh, pasti ada tanda-tandanya. Waktu saya ke rumah kami ke Parung, kami melewati ada sebuah sekolahan SD. Itu sekolah itu bagus banget dan baru dibangun mungkin sekitar 1,5 tahun yang lalu. Itu bagus itu. Menurut saya karena di desa itu ya. Sekolahan SD cukup bagus, tapi sekarang ini pagernya mulai miring gitu ya. Miringnya miring ke jalan gini. Nah, saya ngomong sering ketika kami lewat, saya ngomong SD, ini kok pagar kok miring, kok nggak diperbaiki ya. Dan semakin parah. Dan di situ saya melihat ada banyak orang berjualan di situ. Wah, itu kalau pagarnya roboh pasti ada korban. Dan setiap saya melihat semakin miring, semakin miring.
Dan kemarin kami ke sana, itu hanya diikat dengan tali-tali. Jadi pagar yang roboh itu, yang miring itu diikat. Diikat, ditali dengan besi, ditarik itu ya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, itu tanda orang yang tidak bijaksana mensikapi sesungguhnya ada bahaya yang mau mengancam dalam sekolah itu. Saya bayangkan kalau itu ramai, anak-anak situ main, dan roboh pagar itu, pasti ada banyak yang terluka, mungkin ada yang korban. Saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa iman kita juga satu saat tidak akan mungkin selalu kuat. Ada godaan. Iblis tidak senang jikalau kita memiliki iman yang kokoh. Cara iblis bagaimana? Dia mencobai, dia menggoda kita supaya iman kita tidak kokoh lagi. Bagaimana caranya? Ya banyak hal yang dilakukan iblis bagaimana supaya kita tidak kuat di dalam Tuhan. 2 tanda minggu yang lalu kita telah pelajari bahwa ada sikap yang menjadi tanda iman yang akan runtuh. Itu yang pertama, yaitu suka mengkritik. Saudara. Jadi hati-hati Bapak Ibu jikalau saat ini mempunyai kebiasaan suka mengkritik, ya semua dikritik, kemana-mana dikritik, bahkan ketika di restoran pun dikritik, bahkan ke gereja pun mengkritiki, semua dikritik semuanya. Nah itu tanda-tanda bahwa saudara imannya nggak kuat. Kenapa? Karena orang yang mengkritik itu biasanya itu sangat ego tinggi atau mungkin mengalami tidak senang. Dan orang yang jengkel, orang yang nggak senang itu biasanya nggak tenang untuk berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu kalau ada masalah biasanya nggak bisa berdoa. Jadi kalau kita suka mengkritik, menghakimi orang, menyalahkan orang, itu waspada. Jangan sampai kita teruskan. Kenapa? Karena kalau kita teruskan, iman kita semakin turun, semakin turun. Nah ini bisa dilihat bagaimana pada waktu Tuhan Yesus makam dalam perjamuan terakhir, makan bersama murid-muridnya. Tiba-tiba ada seorang wanita yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Minyak narwastu itu. Tuhan Yesus berkata, perempuan itu melakukan hal yang baik. Tetapi Yudas mengkritik. Yudas berkata, itu pemborosan Tuhan. Kenapa minyak yang semahal itu hanya digunakan untuk membasuh kaki? Semestinya itu dijual, kemudian dimasukkan di dalam kas untuk pelayanan Tuhan. Masalahku yang kasih Tuhan, bayangkan Yesus berkata perempuan itu melakukan yang baik. Yudas berkata mengkritik dengan luar biasa, menghakimi bahwa itu tidak benar. Masalahku yang kasih Tuhan, ada banyak orang yang sungguh-sungguh dia suka mengkritik, menghakimi orang, menyalahkan orang. Dan yang kedua yang kita pelajari minggu lalu adalah sikap yang tidak jujur. Saudaraku, kita melihat bahwa pada waktu Yudas berkata minyak itu dijual untuk pelayanan sosial, sesungguhnya Yudas berpikir karena dia seorang pencuri. Minggu yang lalu kita belajar bahwa Yudas itu pencuri. Mencuri milik kas uang gereja. Yudas itu bendahara memegang uang dalam tim pelayanan Yesus dan menggunakan uang pribadi. Menggunakan uang untuk keperluan pribadi, dia mencuri. Firman Tuhan berkata dia seorang pencuri. Mencuri milik Tuhan, mencuri kas yang ada di dalam gereja itu. Nah, saudaraku, kita melihat mungkin kita bisa evaluasi, mungkin kita nggak pernah mencuri. Tetapi ingat, kalau kita tidak jujur dalam persepuluhan, itu kita mencuri. Mencuri milik Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mencuri milik orang, milik Allah yang Maha Tahu itu? Jangankan kita mencuri, kita mempunyai niat yang tidak baik saja Tuhan tahu. Itu sebabnya Tuhan berkata, bagaimana kamu menipu aku? Ya, mengenai persembahan persepuluhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan evaluasi diri. Mari kita jujur dalam persepuluhan. Bukan hanya gaji pokok. Saya sejak bekerja dan sejak mengerti, saya selalu mengembalikan persepuluhan kami dengan jujur. Sampai sekarang pun Bapak Ibu tahu,
Kami nggak rutin, tapi selalu ada turun naiknya. Kenapa? Kadang-kadang ada berkat, ya kami berikan sebesar apapun. Jadi persepuluhan itu bukan hanya gaji pokok saja, tetapi juga ada uang proyek kalau dapat proyek, ada uang lembur, ada uang THR, ada uang macam-macam. Nah itulah yang Tuhan inginkan supaya kita persembahkan persepuluhan semuanya. Jadi bukannya gaji pokok saja, tapi semuanya. Kalau kita nggak jujur, maka kita termasuk kategori kita mencuri milik Tuhan. Seperti Yudas tadi. Nah yang ketiga kita akan belajar bagaimana supaya iman kita tidak runtuh. Ada sikap yang ketiga yang kita pelajari dan itu harus kita waspadai, saudaraku yang kasih Tuhan. Yang ketiga yang kita pelajari adalah sikap serakah. Serakah. Mata akan membuka firman Tuhan dalam ayat yang kita baca tadi dalam Matius pasal 26 tadi, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Kita membaca tadi, kemudian pergilah ia seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, Yudas itu murid yang sangat dikasihi Yesus Kristus. Yudas sangat dipercaya. Buktinya dia dipercaya menjadi bendahara. Pada waktu makan bersama-sama, Yudas duduk di sebelah kiri Yesus. Itu tanda bahwa Yudas sangat dipercaya oleh Yesus. Pada waktu makan perjamuan itu, Yesus memberikan roti kepada Yudas. Itu tanda bahwa Yudas orang yang sangat dekat yang dipercaya Yesus. Yudas selama hidupnya bersama Yesus sesungguhnya tidak mengalami kekurangan hidupnya. Makannya dijamin, kebutuhannya dijamin Yesus. Yudas semakin populer. Yudas diberi kepercayaan untuk melayani. Sesungguhnya tidak ada sama sekali kekurangan yang dimiliki Yesus, yang dimiliki Yudas itu selama dia menjadi murid Yesus. Tetapi saudaraku, dikatakan dalam firman Tuhan tadi, Yudas rela mengkhianati Yesus. Dia menjual Yesus hanya seharga 30 uang perak. 30 uang perak ini ada dua macam tentang penafsiran. Yang pertama, 30 keping perak itu bisa senilai rupiah sekarang itu 1,5 juta. Jikalau perhitungan itu didasarkan pada upah terendah. Jadi upah terendah kali 30 berarti ketemunya 1,5 juta. Jadi sangat rendah, sangat kecil. Tetapi juga jika dihitungkan berdasarkan nilai koin perak kuno waktu itu, 30 keping itu nominalnya kalau dirupiahkan sekarang sekitar 45 juta. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana mungkin Yudas selama bersama Yesus semuanya terjamin hidupnya. Yudas semakin populer, Yudas diberikan kesempatan untuk melayani, bahkan diberi kesempatan untuk percaya Yesus, bahkan diberi kesempatan untuk menikmati kerajaan surga. Jikalau Yudas benar-benar imannya bertahan. Jadi apa yang kurang dari Yudas? Tetapi dia rela menjual Yesus hanya dengan seharga 30 keping. Itu nilai yang rendah. Sama seharga seorang budak belian pada waktu itu. Nah itu menunjukkan bahwa Yudas itu seorang serakah. Sudah dicukupi hidupnya. Sudah dijamin. Sudah diberi kepercayaan. Sudah diberikan kuasa. Ada diberikan macam-macam. Tetapi serakah. Masih kurang. Masih tergiur. Ingin menjual gurunya sendiri. Ingin menjual Yesus. Dengan nilai hanya 30 keping perak. Saudaraku kasih Tuhan, di negara kita banyak sekali orang-orang yang serakah.
diberi gaji cukup, tetapi masih korupsi. Ada banyak oknum-oknum pejabat pemerintah, pejabat TNI, Polri yang sedang melakukan korupsi. Ada banyak sekali yang sekarang sudah terang-terangan. Seorang koruptor ketika dia wawancarai nggak malu sama sekali. Jalan dengan menatap begini, tidak malu. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita lihat betapa serakahnya Yudas. Dan itu sama seperti pada saat ini banyak sekali oknum-oknum pejabat yang sudah diberikan gaji yang sangat tinggi oleh pemerintah. Dan saya mendengarkan ada seorang pejabat yang diberikan puluhan miliar, puluhan M satu bulan. Wah, saya bayangkan kalau satu bulan dapat lebih dari 10 M, bagaimana hidupnya ya. Tapi masih korupsi, masih menggunakan uang negara, masih mencuri uang negara. Itu namanya serakah. Nah, saudaraku kasih Tuhan, mari kita akan melihat dari firman Tuhan ini, dari pengalaman Yudas ini, supaya kita mengoreksi diri kita, supaya kita jangan serakah. Dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan 10, kita melihat di sini dalam firman Tuhan 1 Timotius pasal 6 ayat 9 sampai 10, dikatakan demikian firman Tuhan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam percobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudaraku, kita melihat bahwa serakah itu sangat membahayakan hidupnya. Serakah itu sangat berbahaya. Bukan hanya membahayakan pribadi, tapi membahayakan keluarganya, menyiksa keluarganya. Kita melihat bagaimana dalam firman Tuhan yang kita baca dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dan 10 tadi, bahwa sungguh-sungguh orang-orang yang sekarang korupsi, mereka ketakutan. Mereka dikejar-kejar hidupnya. Mereka tidak tenang. Bahkan ada undang-undang sekarang, undang-undang perampasan, akan memiskinkan koruptor-koruptor itu, akan membuat menderita. Tetapi masih tidak jerah, masih begitu banyak. Dalam perdebatan, ada seorang yang mengatakan kalau koruptor itu dihukum mati, mungkin negara kita akan maju. Tapi ada yang nggak setuju. Kenapa? Karena hidup mati itu adalah di tangan Tuhan. Undang-undang sudah ada hukuman mati koruptor jikalau koruptor itu pada waktu melakukannya dalam kondisi yang sangat darurat. Misalkan pada waktu COVID kemarin. Ada banyak sekali, saudara, bagaimana orang yang sungguh-sungguh serakah itu, kalau kita membaca firman Tuhan tadi, hidupnya akan mengalami penderitaan. Ada tokoh politik yang dulu suka bercanda, dan akhirnya ketangkap, dan akhirnya dihukum dalam penjara, dan gak lama kemudian dia mati dalam penjara karena menderita tekanan teror. Bahkan bukan hanya orang tersebut saja, tapi keluarganya menderita. Istrinya menderita, anak-anak menderita. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, kita
baca dalam firman Tuhan tadi, kita renungkan bahwa seorang korupsi itu kadang-kadang pengen kaya mendadak karena serakah. Sudah diberi gaji yang sangat besar pemerintah, lebih dari cukup, tapi masih kurang. Masih mencuri milik uang negara untuk kepentingan pribadi dan kroni-kroninya. 1 Timotius pasal 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Uang itu netral. Uang itu hanya alat untuk tukar. Kalau kita ingin mempunyai HP, ya kita tukar dengan uang. Alat tukar saja. Tetapi sebaliknya, kalau kita ingin melakukan kejahatan, kita bisa juga membayar jasa orang yang membunuh itu juga dengan uang. Jadi uang itu netral. Tergantung siapa yang menggunakannya. Kalau kita mencintai uang, artinya apa? Artinya kita serakah. Kita nggak peduli bagaimana uang itu selalu kurang. Bagaimana supaya mendapat uang yang banyak dengan cara apapun. Itu namanya serakah. Dan itu yang disebut dengan cinta uang. Ya mestinya ya mencintai Tuhan, tapi bukan mencintai uang. Tapi kalau kita mencintai uang itu kita akan jatuh dalam berbagai masalah dikatakan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Jadi kalau orang mencintai uang itu nggak mungkin punya iman. Nggak sejahtera, saudaraku. Nggak sejahtera. Kalau kita serakah nggak akan mungkin sejahtera. Iman kita nggak akan tumbuh. Dan yang lebih parah, sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi kalau orang itu serakah dalam hidupnya akan mengalami siksaan dalam diri pribadi, mengalami berbagai duka, macam-macam. Tidak membuat kita sejahtera. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada kisah di sebuah orang-orang Eskimo, itu orang yang hidup di Kutub Selatan itu, yang saljunya cukup tinggi. Mereka sering diganggu oleh beruang kutub yang sangat mengganggu hidup mereka, sangat dirugikan. Dan orang-orang Eskimo sering membunuh beruang-beruang kutub itu dengan cara apa? Mereka mengasah belati yang sangat tajam, sampai tajam belati itu diasah. Sampai tajam, setelah tajam, kemudian belati itu dilumuri darah binatang. Jadi darah binatang kemudian dibiarkan sehingga beku. Kemudian dilumuri lagi darah binatang itu, kemudian dibekukan lagi. Kemudian dilumuri darah lagi dan dibekukan berkali-kali berlapis-lapis. Setelah itu lalu belati itu ditaruh di es, salju itu dengan yang tajam di atas. Beruang itu biasanya menjilati, mencium bau darah itu pada ujung yang ditutupi es itu, pada belati itu, jilati terus. Terus menikmati darah itu, menikmati terus dicium terus, dijilati terus. Sampai akhirnya es itu mencair dan akhirnya yang dijilat itu tinggal belati yang tajam itu. Sehingga beruang itu lidahnya lama-lama putus dan kehabisan darah dan akhirnya beruang itu mati. Kenapa? Karena serakah. Firman Tuhan mengatakan orang serakah hidupnya akan menderita, akan mengalami berbagai duka, akan mengalami berbagai penderitaan.
Dan Nisakura sudah menyatakan bagaimana orang yang serakah, yang mengambil uang yang bukan miliknya, yang menggunakan uang bukan miliknya, yang tidak akan puas, yang tidak akan berkata cukup, akan selalu haus dan kurang terus. Mereka akan menderita pada akhirnya. Uang bukan segalanya. Memang uang itu digunakan untuk segala hal. Tetapi ingat bahwa uang itu bisa membuat kita menderita. Bisa membuat kita celaka. Jikalau kita menggunakannya dan mendapatkannya dengan tidak cara benar. Saudaraku yang kasih Tuhan, oleh sebab itu Tuhan berkata, cukupkanlah dengan segala yang ada. Kalau kita berkata kurang, pasti selalu kurang. Tidak pernah kita berkata cukup. Semuanya merasakan, semuanya kurang. Apapun yang kita dapatkan saat ini selalu kita berkata masih kurang. Tahun depan kita mungkin mendapatkan uang yang lebih banyak, kita pun akan berkata masih kurang. Tahun depan lagi ada berkat uang lagi tambah, masih kurang. Selalu ada kurang, selalu berkata kurang. Hati-hati, itu tanda kita mulai serakah. Kita nggak pernah berkata cukup. Tuhan mengatakan cukupkanlah. Semua itu cukupkanlah. Mencukupkan berarti mensyukuri berkat yang Tuhan berikan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ingat bahwa berkat itu bukan hanya berupa materi dan kekayaan. Ada banyak orang diberikan materi banyak, kekayaan banyak, tetapi hidupnya enggak damai sejahtera. Hidupnya enggak sukacita. Ada banyak itu. Tetapi ada orang juga yang mencukuri, yang bersyukur kepada Tuhan, dia menikmati sukacita. Dia bisa tenang hidupnya. Kenapa? Karena dia mensyukuri, dia menyadari bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan. Dan kita perlu mengucap syukur atas segala pemberian Tuhan, bukan hanya uang. Tapi mari bersyukur jika kita bisa hidup sehat. Ada banyak orang yang sakit. Mereka punya uang banyak, hidupnya sakit dan menderita. Tidak bisa menikmati sukacita. Jadi kita yang sehat bersyukur. Karena berkat itu juga bisa berupa kesehatan. Kita bersyukur jika kita diberikan ketenangan walaupun ada masalah. Kita bersyukur jika kita juga bisa mengucap syukur karena kita diberikan kekuatan ketika menghadapi tantangan. Saya bersyukur jika saat ini saya bisa hidup sehat. Saya bersyukur jika saat ini saya masih bisa menikmati makan apapun lauknya. Saya bisa lahap dengan makan. Sering istri saya berkata, karena kami sering sekarang hanya berdua, berkata, Pak, makan apa Pak? Bukan makan milih tapi makan apa Pak? Di kulkas ada tempe, ya udah goreng aja tempenya gitu. Bukan makan aja milih bukan ya, tapi ada tempe digoreng Pak ya. Dimasak atau di sambal apa? Sambal bawang. Wah, nyaman saudara. Kenapa? Saya mengucap syukur. Yang ada tempe ya bersyukur. Bersyukur. Menikmati apa yang ada. Saya kadang-kadang ditanya si masak apa? Saya bingung saudara. Kenapa? Sejak kecil, saya selalu ya yang disediakan orang tua, ya saya makan. Ketika ditanya makan apa, saya bingung. Saya mensyukuri apa yang ada. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita belajar mencukupkan, itu akan terhindar dari keserakahan. Tapi kalau kita selalu kurang, hati-hati,
Itu akan menjadi karakter Yudas Iskariot. Yudas sudah dicukupi Yesus dalam hidupnya. Dia bisa makan dengan kenyang. Dia menikmati hidup yang bahagia. Dia bisa melayani Tuhan. Bisa bersama dengan Yesus setiap hari. Melihat mujizat yang diberikan Yesus kepada banyak orang. Ketika sakit, Yesus doakan dan sembuh. Apa kekurangannya? Tapi ketika ada iblis yang membisikkan dalam hatinya, Yudas sungguh-sungguh jatuh dalam dosa. Dia mulai serakah. Dia mulai berkata, ini kesempatan mendapatkan uang. Dia menjual Yesus dengan harga 30 keping perak yang sangat murah itu. Saudaraku, hati-hati. Jangan serakah. Kalau kita serakah, iman kita menjadi goyah. Dan mungkin jikalau kita terus-teruskan, iman kita satu saat akan menjadi runtuh seperti yang Yudas alami. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, yang keempat apa? Sikap apa yang bisa membuat kita menjadi runtuh? Di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-47 sampai 49 tadi, yaitu kepalsuan. Mari kita membaca dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-47 sampai 49. Dikatakan demikian. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Saudaraku yang kasih Tuhan, para algojo bangsa Yahudi yang akan menangkap Yesus. Setelah Yudas diberikan uang 30 keping tadi, lalu serdadu algojo itu berada di Taman Getsemani. Mereka ada yang gak kenal, mereka takut salah tangkap. Lalu mereka berkata, tandanya apa? Mana? Supaya nanti gak saya tangkap. Lalu Yudas memberikan, orang yang akan saya cium itulah Yesus. Dan tangkaplah dia. Jadi tandanya adalah cium, cipika-cipiki. Begitu bertemu dengan Yesus, Yudas berkata, hei guru, apa kabar guru? Lalu mencium pipinya. Lalu begitu Yudas mencium pipi Yesus, lalu algojo itu menangkap Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah ciuman itu tanda kasih sayang? Bukankah kalau ibu-ibu ketemu dengan ibu-ibu, mereka cipika-cipiki, tanda mereka saling mengasihi, tanda bersahabat, tanda keluarga? Bukankah kita melihat bagaimana para pejabat-pejabat di negara kita sekarang pun ketika bertemu mereka juga cium cipika-cipiki juga? Bukankah itu tanda mereka mengasihi? Tapi lihat digunakan oleh Yudas itu tanda mengkhianati. Tanda pengkhianatan. Artinya apa? Ada kepalsuan yang dimiliki oleh Yudas Iskariot. Dia mencium bukan karena mengasihi Yesus, tetapi tanda untuk pengkhianatan. Yudas mengkhianati dengan cium, dengan simbol mencium sebagai simbol kasih itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan kepalsuan atau kemunafikan itu? Dalam bahasa Yunani, kepalsuan itu hypokrites.
itu yang digunakan dengan seri peran drama. Pakai topeng, jadi topengnya ganti-ganti. Ada kanalnya, perannya peran orang baik, ya dia pakai topeng wajah orang yang baik. Waktu dia jangan ganti peran jahat, dia menggunakan topeng yang menggambarkan wajah orang jahat. Nah, ini hipokritis. Bermuka dua. Munafik. Kadang-kadang dia melakukan kebaikan, tapi juga sering membuat kejahatan. Dia tidak tulus. Dia nggak jujur. Hati-hati. Di sekitar kita juga ada banyak orang yang seperti itu, orang yang munafik. Ada orang datang pada saya, dia baik dengan saya. Tapi di belakang saya, dia mencung saya. Dia mengata-ngatain saya. Di depan saya dia sopan sekali. Tetapi di belakang saya selalu menjelekan saya. Saya nggak heran, kenapa? Karena Alkitab sudah mengatakan itu. Ada orang seperti ini. Ada orang seperti Yudas ini. Saudaraku, memang di sekitar kita ada seperti itu, orang seperti itu. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami seperti saya. Di depan Bapak Ibu orang itu baik. Tetapi di belakang Bapak Ibu Saudara mungkin diperbuat sebaliknya. Itu yang faktanya ada. Tetapi jangan sampai itu kita yang melakukannya. Kita bisa menjadi korban. Tetapi jangan sampai kita mempunyai karakter kepalsuan, kemunafikan itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, suatu saat saya kunjungan naik motor, naik Vespa. Waktu itu ya naik Vespa. Kemudian saya sampai di sekitar Dr. Willy itu, saya muter dan situ ada rumah anggota waktu itu. Rumah anggota itu sedang ngobrol dengan 3 temannya, bapak-bapak itu, masih pagi itu. Saya jam 6 pagi udah sampai sana. Dan bapak itu, waktu saya lihat di jauh itu dia merokok. Gitu, saya berhenti. Pak Pendeta, dari mana Pak? Saya ngomong, ya saya jalan-jalan ini. Dia malu mau ngerokok. Kenapa? Karena di gereja dia mengatakan gak boleh merokok. Dia juga mengatakan, oh saya gak merokok, orang Kristen gak boleh merokok. Tapi saat itu saya tahu dia bisa merokok. Nah karena dia bingung menyembunyikan rokoknya gini. Saya biarkan aja, saya gak pulang. Saya tungguin aja. Lama-lama dia mungkin kepanasan tuh, lalu memasukkan rokok itu di dalam kantong celananya. Ya mungkin belum mati ya. Masuk itu, lama-lama keluar asap. Dia bilang, maaf Pendeta, tadi saya ngerokok. Ngapain nggak sejak tadi itu ya? Kalau saya tadi kan beres, apa Pendeta saya merokok, ya nggak apa kan? Tapi ngapain sembunyikan ya? Saya pun kasih Tuhan, jangan sampai kita di gereja, kita berkata Alkitab, tapi di luar gereja, kita berkata alkohol. Jangan sampai kita di gereja, kita berdoa, tetapi di luar gereja kita berdosa. Harus berintegritas. Jangan sampai di gereja kita berkata hal yang kudus, hal yang menyenangkan, tapi di luar gereja kita berkata yang jorok-jorok. Kita berkata yang jahat. Itu namanya bermuka dua. Itu namanya hipokritis.
maka kita lepas topeng kita. Kita akan tampil dengan memiliki integritas. Artinya apa? Artinya ya yang ada dalam hati kita itu sama dengan yang kita lakukan. Yang kita ucapkan ya sama. Yang kita ucapkan dengan orang lain sama. Bukan yang kita ucapkan di depan-depan kita itu menyenangkan kita. Tapi ketika berkata di depan orang lain, itu berbalik. Jangan seperti itu. Itu namanya hipokritis. Mempunyai bermuka dua, itu munafik. Yudas munafik. Yudas mencium Yesus. Sepintas lalu. Orang yang ngerti. Yudas menghormati Yesus. Menghargai Yesus sebagai guru. Sebagai Tuhannya. Tetapi ternyata dia berkata-kata dengan serdadu algojo melengkapnya. Bahwa orang yang aku cium itulah yang harus engkau tangkap. Mengkhianati Yesus dengan ciuman. Bapak Ibu, kalau kita suka bermuka dua, kalau suka pakai topeng, ya lepaslah topeng kita. Ya berkata apa adanya aja. Kita nggak sempurna. Jangan kita munafik. Kalau kita belum sembuh, ya katakan maaf, saya belum bisa. Kalau masa, saya masih bisa merokok, saya belum bisa lepas merokok, nggak apa-apa. Mungkin mau didoakan. Jangan munafik. Jangan seperti Bapak tadi disembunyikan, dijepit ini lama-lama, tangannya kepanasan, dimasukkan dalam kantong celana, mungkin belum mati total apinya. Dan terkebakar, baru ngomong. Yudas itu punya karakter penuh kesapalsuan, kamu munafik. Nah, saya yang kasih Tuhan, mari kita akan sungguh-sungguh belajar dari pengalaman Yudas itu. Jangan munafik. Tuhan mengerti hati saya dan saudara. Yang Tuhan nilai bukan apa yang kita ucapkan. Kita bisa mengucapkan baik. Kita bisa mengatakan, wah Bapak baik ya. Tapi hatinya berkata, Bapak itu jahat. Apa yang dilihat Tuhan? Yang dilihat Tuhan adalah apa yang ada dalam hati saudara. Kalau saya berkata kepada seseorang, misalkan Mas Dwi itu baik ya. Mulut saya berkata, Mas Dwi itu baik ya. Tapi hati saya berkata, Mas Dwi itu jahat. Yang dilihat Tuhan adalah ucapan hati saya. Saya menilai, hati saya berkata, Mas Dwi itu jahat. Itu yang dinilai Tuhan, itu yang dicatat Tuhan. Tuhan tidak pernah terkecoh dengan perkataan kita yang manis itu. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Jadi percuma kita membohongi Tuhan. Sebab Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Saya akan kasih Tuhan. Tuhan ingin kita sungguh-sungguh mempunyai hidup yang berintegritas. Hati dan perbuatan itu sama. Kalau kita berkata, saya berkata Mas itu baik. Ya saya benar-benar mengakui hati saya bahwa Mas itu baik. Itu integritas. Yudas berkata, guru, rabi. Itu kata-kata yang mengagungkan Yesus. Mencium, itu bukti Yudas menghargai Yesus, mengasihi Yesus. Tetapi ujungnya dia berkata, orang yang aku cium itulah yang harus engkau tangkap. Tanda pengkhianatan. Saudara pun kasih Tuhan,
Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Yudas, akhir hidupnya dia menderita dan sengsara. Kita akan membuka firman Tuhan ini dalam Matius pasal yang ke-27. Matius pasal 27 ayat yang ke-3 sampai 5. Apa akibatnya Yudas yang mengeras hatinya itu? Dikatakan demikian. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Perhatikan, menyesallah Yesus, menyesallah Yudas. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam. Ayat 4. Dan berkata, aku telah berdosa karena telah menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi jawab imam-imam itu, apa urusan kami dengan itu? Itu urusan kamu sendiri. Ayat yang kelima, perhatikan. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Kebinasaan hasilnya. Orang yang mengeraskan hatinya, ketika ada tanda-tanda imannya akan runtuh, tidak akan bertobat, tidak memperbaiki hidupnya, tetapi semakin mengeraskan hatinya. Dia memang berkata, aku menyesal. Tetapi endingnya, Yudas tidak bertobat. Dia hanya menangis. Dia hanya berkata menyesal. Tapi dia nggak ucapan bertobat, minta pengampunan kepada Tuhan. Malah dia meninggalkan Yesus dan dia bunuh diri. Sehingga dia mengalami kebinasaan. Itu beda dengan Petrus. Petrus mengkhianati Yesus 3 kali. Sebelum ayam berkokok. Petrus menyesal. Tetapi pada waktu Yesus melihat Petrus menangis. Dia bertobat, dia berkata, aku tidak akan mengulangi lagi. Dan Yesus memulihkan Petrus. Dia menerima Petrus kembali dalam pelayanan. Yesus berikan kuasa pada hari khotbah hari Pentakosta. Ada 3.000 orang bertobat, itu tanda pemulihan yang dilakukan Yesus. Karena Petrus sudah bertobat. Dan pada akhir hidupnya, Petrus mati syahid. Mati karena iman kepada Yesus. Bahkan dia akan disalib seperti Yesus, tapi dia nggak mau. Dia berkata, aku nggak layak disalib seperti Yesus. Petrus ingin disalib dengan cara terbalik. Kepalanya di bawah, kaki di atas. Sangat berbeda. Saudara, mungkin kita orang yang bersalah. Mungkin sikap-sikap yang dimiliki Yudas itu mungkin saat ini juga ada pada saya dan saudara. Mungkin kita saat ini masih suka mengkritik orang lain. Suka mencari-cari masalah orang lain. Mungkin sekarang ini kita sering tidak jujur di depan Tuhan. Mungkin sekarang ini kita masih serakah. Tidak akan pernah berkata cukup. Mungkin kita masih sering pura-pura dan munafik. Tetapi ada kesempatan kita memperbaiki diri kita. Mari bertobat. Seperti Petrus, dia bertobat. Jangan seperti Yudas. Dia mengeraskan hatinya. Lalu dia mendauh, meninggalkan Yesus dan bunuh diri. Sehingga dia binasa di akhirnya. Jika Bapak Ibu mempunyai sifat-sifat tersebut, mari koreksi diri. Mari perbaiki diri. Mari pengampunan kepada Tuhan. Supaya Tuhan pulihkan kita. Sehingga iman kita akan bertumbuh terus. Akan kokoh terus. Sampai Tuhan memanggil kita. Amin.
Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kami melihat bagaimana Yudas Iskariot mengalami keruntuhan imannya karena sikap-sikap yang ada pada Yudas Iskariot. Yudas mengkritik, bahkan mengkritik Yesus. Yudas orang yang tidak jujur menggunakan uang Tuhan, menggunakan milik Tuhan. Dia mencuri milik Tuhan. Yudas itu serakah, tidak pernah bercukup, walaupun dicukupkan Tuhan telah mencukupkannya. Tapi Yudas masih ingin menjual Yesus demi mendapatkan uang tambahan yang tidak baik itu, yang tidak jujur itu. Dia serakah. Dia pura-pura baik. Dia mencium Yesus. Bukan karena dia mengasihi Yesus, tapi berkhianat pada Yesus. Dia munafik. Tuhan tolong kami Bapa. Jikalau tanda-tanda sikap ini ada pada kami, biar Roh Kudus tolong kami, mengingatkan kami, supaya kami memperbaiki diri, supaya iman kami tidak runtuh seperti Yudas, supaya kami bisa bangkit kembali, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saudaraku yang kasih Tuhan, renungkan firman Tuhan ini. Mari koreksi diri saudara masing-masing. Adakah sikap-sikap yang sekarang masih ada dalam diri saudara yang membuat iman Yudas runtuh? Dan jikalau itu saudara miliki, juga bisa membuat iman saudara runtuh juga. Koreksi diri, akui di hadapan Tuhan, perbaharui bersama Tuhan. Tuhan akan pulihkan saudara, sehingga iman kita akan semakin kokoh di hadapan Tuhan. Maka siapa di surga, biarlah Engkau terus berbicara pada kami, menjamah kami, menolong kami, supaya kami dapat memperbaharui iman kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita adakan pujian. Ya Tuhan, pimpin aku. Nyanyian pujian nomor 249. Ya Tuhan, pimpin aku sepanjang hidupku. Jangan lepaskan aku dari kuasa-Mu. Bila seorang diri ku takut dan ragu, tetapi ku berani bersama Tuhanku. Jikalau karena duka hatiku sangatlah, jiwaku dapat luka, semangatku patah. Kunjungi aku Tuhan, berikanlah sabda-Mu, agar ku disembuhkan dan bangkit serta-Mu.
padamu ya Tuhan, iman murni sungguh, agar aku bertahan setia dan teguh, sehingga kesukaran dan susah karena berat bagiku jadi ringan, ku hidup dalam terang. Sebelum kita pujikan bait keempat, dikatakan walaupun kuasamu tiada nyata terus, ku percaya rahmatmu tak akan pernah terputus. Aku senantiasa dipimpin kasih-Mu ke tempat yang sentosa, ke rumah Tuhanku. Jangan pernah ragukan Tuhan. Mungkin saudara merasakan pertolongan Tuhan saat ini belum nyata, tapi percayalah, rahmat Tuhan tidak akan pernah terputus menyertai saudara. Aku senantiasa dipimpin kasih-Mu. Ini keyakinan yang harus kita yakini. Yakinlah bahwa kasih Tuhan senantiasa memimpin hidup kita ke tempat yang sentosa sampai akhir hidup kita. Kita pujikan bait keempat ini, mari berdiri bersama-sama. Kalaupun kuasa-Mu tiada terus, ku percaya rahmat-Mu tak pernah putus. Walaupun kuasa-Mu tiada nyata terus, ku percaya rahmat-Mu tak pernah terputus. Aku senantiasa dipimpin kasih-Mu ke tempat yang sentosa, ke rumah Tuhanku. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah pujian ini meyakinkan kami, Tuhan akan selalu memimpin kami. Rahmat-Mu akan selalu memimpin kami. Supaya kami selalu ingat. Supaya kami tidak memiliki sifat-sifat yang ada pada Yudas, yang membuat iman kami bisa runtuh. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami berjalan bersama Tuhan, supaya rahmat Tuhan selalu menyertai kami selama kami menjalani hidup ini. Bapa, kami berdoa pada saat ini, Tuhan berkati momen-momen libur Lebaran. Tuhan berkati pemerintah yang akan bekerja keras, terutama aparat kepolisian dan keamanan dalam menjalankan tugasnya mengamankan kondisi lalu lintas yang sangat padat dalam musim liburan mudik ini. Bapak, berkati Tuhan, berikan sukacita pada aparat keamanan dimanapun mereka berada, berkati kesehatan mereka. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin juga akan pergi keluar kota, mengunjungi keluarga mereka. Tuhan sertai mereka, memberkati persiapan mereka, sehingga mereka berjalan dengan tenang dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berkati pemerintah supaya sungguh-sungguh dapat mengantisipasi kebutuhan bahan-bahan pokok, supaya tercukupi dalam menjelang Lebaran ini. Bantuan memberkati supaya pemerintah sanggup
sanggup menstabilkan harga-harga sehingga dapat stabil. Kami serahkan kepadamu ya Bapa. Kami berdoa pada satu jemaatmu yang saat ini sedang sakit, Tuhan berkati mereka. Kami berdoa untuk Ibu Siaan, Tuhan butuh kekuatan Tuhan. Berkati Tuhan, Ibu Siaan mengalami sakit pada matanya, yang seharusnya mengalami operasi katarak. Tuhan tolonglah ya Tuhan, tolong. Ada hal yang belum bisa dilakukan, Tuhan tolong buka jalan. Kami serahkan kepada-Mu Bapa. Proses-proses yang masih dilakukan, pemeriksaan awal, Tuhan berkati. Sungguh tangan Tuhan membimbing Ibu Siaan, menolong sehingga dapat mengalami tindakan operasi katarak yang sangat sudah mendekati, sudah sangat dibutuhkan. Berkati Tuhan, Engkau merasakan melihat. Ibu Siaan mengalami matanya sudah tidak mulai bisa melihat dengan baik. Tuhan tolonglah ya Bapa. Engkau ulurkan tangan-Mu, memberikan cara, berikan nikmat yang sekarang ini sedang dilakukan. Tolong Bapa berkati. Tuhan berkati Pak Siaan, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera, sehingga Pak Siaan tetap beriman kepada Yesus walaupun tidak sulit, tidak mudah. Tapi tolong Bapa, Roh Kudus berbicara Pak Siaan, supaya iman Pak Siaan tetap kuat dalam Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang sekarang berdoa untuk pekerjaan mereka. Kiranya kasih karunia Tuhan, tangan Tuhan yang penuh kasih Tuhan ulurkan, sehingga saudara kami mendapatkan pekerjaan dari Tuhan. Pekerjaan yang seperti yang Tuhan siapkan pada saat ini. Berkati jemaat-Mu yang merintis usaha mereka, baik secara online maupun mereka secara langsung di toko. Tuhan berkati mereka, jamah Tuhan usahanya, supaya ada banyak orang yang datang. Ada tambahkan relasi-relasi pembeli-pembeli. Kami serahkan pada Bapa. Makasih Tuhan. Sebelum kita mengakhiri, saya beri kesempatan Bapak Ibu berdoa masing-masing. Serahkan pada Tuhan pergumulan saudara. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kita mengakhiri ibadah ini, kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kamu sekalian. Amin.